Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Untuk yang udah lihat thumbnail dan judulnya udah tau lah ya di sini aku mau bahas apa. Dan kalau misalkan kalian yang lagi cari-cari rekomendasi brightening serum atau serum mencerahkan, ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian. Karena aku bakal review plus minusnya dari serum ini. Dan kalau misalkan yang memang lagi cari-cari review full gitu kan dari si serum ini, bisa tonton videonya sampai akhir. So kita langsung aja ke reviewnya. Nah, produknya itu dari Truvi. Ini Truvi atau Truve sih dibacanya, aku juga kurang tahu. Untuk namanya itu Ultimate Drop of Brightening Serum. Yang aku tahu dia ada dua size gitu, dan ini yang aku punya mini size-nya yang 15 ml. Untuk teksturnya gel ringan, warna putih, terus ada wangi floralnya. Pas di blend ada cooling sensation-nya juga. Untuk wanginya sendiri memang aku juga suka sama si wanginya, dia kayak floral gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari full ingredients-nya, dia memang masih mengandung parfum gitu kan, di urutan kedua terakhir. Dan kalau misalkan di ujung-ujung gitu tuh biasanya penambahnya tuh memang sedikit. Jadi kalau misalkan yang nggak masalah sama parfum dan penambahannya pun kayak sedikit banget, ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Karena selain dari itu juga dia menurut aku banyak banget ingredients yang bagus sih dari si serum ini. Kalau dari segi kenyamanannya menurut aku aman-aman aja dan nyaman. Untuk teksturnya dia bukan yang encer-encer gitu ya, tapi lumayan agak kental. Untuk pemakaiannya pun sekitar 2 atau 3 tetes aja. Ini aku bakal liatin dan tunjukin ke kalian nih. Kurang lebih kayak gini. Tuh, wanginya lumayan agak kecium kalau misalkan pas kita apply si produknya. Dan dia mudah meresap banget, nggak lengket juga. Selain mencerahkan, bisa banget untuk melembabkan kulit. Tuh, dan dia nggak bikin kulit iritasi kalau misalkan di aku pribadi. Terus untuk mencerahkannya atau ingredients mencerahkannya, dia pakai vitamin C. Cuman vitamin C-nya itu dalam bentuk yang lain. Biasanya tuh kan ascorbic acid atau asam ascorbat. Yang biasa kita temukan di serum-serum mencerahkan tuh asam ascorbat atau ascorbic acid gitu. Cuman untuk yang di si serum ini, dia pakainya itu ascorbic palmitate, dimana dia tuh kayak jenis vitamin C yang lainnya, kayak apa ya, semacam turunan atau bentuk vitamin C yang lain dan lebih stabil gitu loh. Selain vitamin C, dia juga ada niacinamide-nya, dan kita pun tahu ya vitamin C sama niacinamide itu bagus banget untuk mencerahkan dan aman juga pastinya. Terus ada likorasnya juga bisa untuk mencerahkan, tapi selain itu juga dia bisa sebagai acne fighting. Terus sebenarnya dia nggak hanya untuk mencerahkan, tapi dia juga sebagai anti aging karena dia mengandung 6 kali ceramide sama lactic acid. Jadi untuk ceramide-nya sendiri biasanya kan kalau misalkan di yang lain kayak 5 kali ceramide, 3 kali ceramide gitu kan, tapi dia menggunakan 6 kali ceramide atau 6 jenis ceramide. Terus dia juga ada healing skinnya juga untuk meredakan, menenangkan kulit yang sedang kemerahan dari si hyaluronate-nya. Nah, kalau misalkan di serum-serum yang lain kan biasanya kayak hyaluronic acid, terus sodium hyaluronate gitu kan, jadi cuman 2 itu aja. Nah, kalau misalkan di sini tuh dia ada 10 jenis hyaluronate gitu kan, jadi lumayan banget nih menurut aku ini. Nah, sekarang kalau misalkan untuk tipe kulit yang cocok untuk pakai si serum ini, sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit. Cuman kalau misalkan kalian yang lumayan sensitif kulitnya, ini aku kasih tahu si serumnya tuh mengandung lactic acid. Jadi untuk yang kulit yang terlalu sensitif mungkin harus hati-hati. Tapi kalau misalkan untuk kalian yang kulitnya kering, oily, acne prone, ini aman. Dan aku pun nggak tahu ya ini si lactic acidnya tuh ada di berapa persen. Jadi biasanya kan setiap orang punya sensitivitasnya sendiri gitu kan. Misalkan lactic acid berapa persen itu nggak cocok, tapi kalau misalkan yang di bawah itu dia cocok gitu. Jadi menurut aku sih kayak tetap harus dicoba sendiri sih. Terus kalau misalkan dari ingredients yang lainnya, ini aman nggak sih kira-kira? Kalau menurut aku ini termasuk serum yang aman karena dia kayak paraben free, sulfat free, alkohol free, allergen free gitu kan. Cuman untuk silikon, dia masih mengandung silikon. Terus untuk yang punya permasalahan sama fungal acne, ini kayak kurang cocok gitu loh. Jadi dicek-cek lagi aja, dicocok-cocokin aja kira-kira kulit kalian akan bagus atau akan bisa pakai si serum ini atau enggak. Untuk pemakaiannya pun bisa pagi dan malam, dan dia juga udah dermatologically tested. Nah, kurang lebih kayak gitu penjelasan dari aku, review dari aku. Aku pikir sih reviewnya udah lengkap ya, udah banyak informasi yang bisa kalian dapatkan dari penjelasan aku tadi. Tapi kalau misalkan kalian yang mau ada ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.
Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.